Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Guide Kasarung. Kali ini kita akan coba untuk melakukan virtual tour Kabupaten Pandeglang. Jadi ini sebetulnya dilakukan untuk walking tour. Jadi walking tour ini kita jalan kaki mengelilingi objek-objek wisata yang ada di Kota Pandeglang. Nah, bagaimana kegiatannya? Ingat, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk memencet atau mengklik tombol subscribe, kemudian juga tombol like, kemudian juga komentari harus bagaimana supaya kedepannya bisa lebih enak. Kemudian tidak lupa juga untuk membunyikan belnya supaya ada pemberitahuan ketika ada video baru muncul di beranda Anda. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ya, inilah dia tampilan pertama. Kita akan melihat walking tour Pandeglang. Ya, akan melihat walking tour Pandeglang. Oke, ini lokasi atau jalur yang akan kita lalui, di mana kita akan menuju ke pendopo kantor Bupati Kabupaten Pandeglang. Kemudian kita menuju ke alun-alun Pandeglang. Setelah itu kita akan menuju ke Balai Budaya atau X Kewadanan. Kemudian nanti kita menuju ke water tour atau menara air. Kemudian kita masuk ke X Rumah Sakit Pandeglang. Ya, kemudian menuju ke Masjid Agung Pandeglang, Rutan Pandeglang, Kodim Pandeglang, dan satu lagi adalah patung Salmin bin Argo, maaf. Nah, dari situ walking tour kita selesai. Oke, langsung saja kita masuk. Yang pertama, oke, ini dia. Jadi walking tour ini adalah jalur yang akan kita lalui dengan berjalan kaki melewati jalur yang tadi. Kita langsung ke objek. Nah, ini dia. Ini adalah pendopo kantor Bupati. Pendopo kantor Bupati seperti kita lihat. Ya, kita bisa lihat di sini. Oke. Ini pendopo kantor Bupati. Kenapa kita tidak menjelaskan dulu dari awal? Oke, sambil kita jelaskan bahwa pendopo ini terletak di sebelah utara alun-alun Kabupaten Pandeglang. Di alun-alun Kabupaten Pandeglang di Jalan Asnawi. Bangunan ini sendiri didirikan sekitar tahun 1847 sampai dengan 1848. Jadi sekitar berapa ya? 47 sampai 48 setahun. Ya. Dulunya pendopo bupati ini tidak ada skat seperti sekarang ini kita lihat. Nah, tidak ada skat seperti ini. Skatnya itu hilang. Jadi yang ada itu ruangan terbuka. Ya, ruangan terbuka. Nah, ini kita lihat ini foto sekitar tahun 1920-an. Saya dapatkan dari Tropen Museum. Bisa kita lihat di sini ada pendoponya. Nah, ini pendoponya. Cuma bedanya sekarang pendoponya sudah tertutup. Ya, kalau yang lama, yang aslinya pendoponya terbuka. Oke. Itu ya, pendopo Kabupaten Pandeglang. Ini mungkin gambarnya sedang melakukan pemberangkatan haji. Jadi rame-rame di sini. Memang biasanya kalau sedang pemberangkatan haji, ini lokasinya di sini. Nah, ini pendoponya. Oke, kita lanjut masuk ke
ke alun-alun Kabupaten Pandeglang. Oke, sebetulnya tadi seharusnya pembuka dulu ya. Pembuka dulu. Jadi Kabupaten Pandeglang ini dibentuknya pada sekitar tahun 1874 pada tanggal 1 Maret. Ini pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van der Capellen, di mana sebelumnya sebetulnya tengah terjadi ketegangan antara Belanda dan Kesultanan saat itu. Kemudian yang siapa namanya Sultan Banten saat itu pindah menuju ke Pandeglang, memindahkan ibu kota kekuasaan Banten ke Pandeglang. Itu kalau tidak salah 1809 Sultan Muhammad. Dan akhirnya di Pandeglang berdiri kesultanan, ada keraton, ada istana di wilayah Ciekek yang kemudian kita kenal sekarang dengan penamaan tempatnya Ciekek Karaton. Setelah Krakatau meletus 1883, itu ternyata ketegangan antara Belanda, antara VOC dengan pihak kesultanan itu nggak mereda gitu, tapi memuncak di tahun 1888 dan akhirnya pemerintah kolonial mengangkat menjadikan momen ini supaya Banten ini kemudian dijadikan beberapa pemerintahan, beberapa kabupaten yang bersifat tidak lagi bersifat otonom, melainkan berada di bawah kendali pemerintahan kolonial. Dan ini pada tahun 1798 sebelumnya Daendels diangkat menjadi gubernur jenderal pertama pada di Banten ini di tahun 1808 sampai dengan 1811. Jadi hanya sekitar 3 tahun. Cuman satu hal, bahwa ternyata Daendels ini memberikan efek, dia menanamkan ingatan yang kuat sekali terhadap bangsa ini dengan cara dia merintis jalur dari mulai Anyar sampai Panarukan. Dan ini terus diingat bahwa titik 0 km di Anyar itu yang merintisnya adalah Jenderal Herman Daendels, ya, yang menjadi gubernur jenderal tahun 1808 sampai 1811, ya, 1808 dan 1811. Ingat, waktu itu dari Belanda ke sini aja bisa nyampe bulanan. Jadi Daendels memerintah di sini tuh totalnya hanya sekitar setahun. Oke, kita lanjut lagi. Ini tadi sekitar tahun 1874 Pandeglang menjadi sebuah kabupaten di mana membawahi 9 distrik saat itu. Ya. Oke, kita balik lagi ke pemerintahan yang tadi, ke objek yang tadi tentang pendopo. Nah, pendopo ini dibangun pada tahun 1847 1848. Jadi sebelum adanya dibentuk menjadi kabupaten, karena 1847-1848 ini kalau tidak salah ini menjadi bangunan residen, wakil residen, atau kalau tidak memang rumah-rumah dinas Bupati Pandeglang. Cuman ditetapkannya menjadi kabupaten itu tahun 1874. Ditetapkan secara sah oleh Belanda menjadi kabupaten itu tahun 1874. Sementara sebelumnya bangunannya memang sudah ada, gitu ya. Bangunannya sudah ada.
Oke, kita pindah. Seperti tadi yang kita ketahui bahwa Pendopo Kabupaten Pandeglang, bangunan aslinya ya, bangunan aslinya bisa kita lihat, bangunan yang lama fotonya. Nah ini dia, ini bangunan lamanya. Sementara bangunan yang baru sekarang sudah ada penutupnya seperti ini. Oke, mohon maaf jadi kalau ada kekurangan informasi, tolong diberikan komentar apa yang harus saya lengkapi. Oke, kita lanjut ke alun-alun. Seperti yang kita ketahui bahwa alun-alun Kabupaten Pandeglang ini sudah ada sejak lama, karena beberapa foto memperlihatkan bahwa alun-alun ini memang sudah ada sebelumnya. Jadi bahwa alun-alun ini adalah tempat beraktivitasnya masyarakat ya. Bahkan di peta lama juga ada lapangan yang digunakan yang dilintasi oleh jalan raya, dan itu berbentuk segi empat yang sekarang kebetulan adalah sebagai alun-alun Kota Pandeglang. Oke, kita lanjut lagi menuju Balai Budaya. Di sini lokasinya. Oke, nah ini dia Balai Budaya X Kewadanan Pandeglang. X Kewadanan Pandeglang ini terletak di sisi timur alun-alun, jadi di sebelah timur, dan sampai sekarang masih ada bangunannya. Didirikan pada tahun 1848, jadi sekitar setelah pendopo selesai baru kemudian bangunan ini berdiri ya, bangunan kewadanan ini berdiri. Dan ini masih bisa kita lihat ciri kolonialnya masih tampak pada bangunan ini. Oke, saya perbesar dulu. Nah, ini dia bangunannya. Mohon maaf agak sedikit lambat. Bangunan ini bisa kita lihat ciri kolonial pada bangunan ini yaitu pada atap yang berbentuk limas, memiliki selasar yang diberi tambahan jendela dan pintu yang berukuran besar dan tinggi dengan engsel dorong. Nah ini banyak terdapat pada bangunan-bangunan yang dibangun oleh kolonial. Oke, selesai. Nah ini kita menuju ke objek lain yaitu water turret atau menara air. Kalau Anda menuju ke Kabupaten Pandeglang kemudian mengambil jalan atau arah yang menuju ke Polres, Anda akan melihat di sebelah kanan itu ada water turret. Banyak orang yang mungkin menyangka bahwa ini hanya menara air biasa, tapi ternyata di tahun 1884, setahun setelah Krakatau meletus, ini dibangun water turret ini sebagai pemasok air menuju ke Rangkas Bitung. Selain pemasok air menuju ke rumah sakit, juga ini sebagai pemasok air menuju ke Rangkas Bitung. Untuk apa? Ini pemasok air di pabrik oli, pabrik minyak maksudnya. Jadi di yang sekarang Rangkas Bitung menjadi Rabinsa itu bisa dicari foto lamanya, itu merupakan pabrik minyak kelapa. Dan tidak mungkin saat itu mengairi minyak kelapa dengan minyak yang dari Sungai Ciujung, karena kondisi airnya pun tidak sejernih yang dari Gunung Karang. Maka akhirnya dibangunlah water turret ini yang kita bisa menemukan di beberapa tempat, diantaranya ada di Warung Gunung, kemudian ada di Balong ya. Nah satu lagi ada di Rabinsa, cuma yang beberapa sudah hancur, termasuk yang di Warung Gunung sebelah sini Cibuah itu sudah hancur. Nah, kita bisa lihat yang masih utuh itu ada di dekat Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak, satu itu masih utuh, dan satu lagi yang di sini, yang di Pandeglang dekat alun-alun ya, dekat Polres. Ini water turretnya 1884, satu tahun setelah Krakatau meletus. Oke, next. Nah ini Masjid Agung Pandeglang. Ini dia posisinya, Masjid Agung Pandeglang, atau nama aslinya adalah Masjid Agung Ar-Rahman ya. Masjid Agung Ar-Rahman bisa kita cek. Nah ini Masjid Agung Ar-Rahman, banyak sekali kendaraan ya. Ya, ini dia Masjid Agung Ar-Rahman. Dibangun pada tahun 1870 di atas tanah wakaf mantan penguasa atau Regen Pandeglang
kedua bernama Raden Tumenggung Arya Natadiningrat atau dalam cekek. Ya, jadi harus diingat bahwa masjid ini sudah cukup tua. Itu dibangun pada 1870 di atas tanah yang diwakafkan oleh Tumenggung Arya Natadiningrat atau dalam cekek yang menjabat sejak 1849. Dia adalah Tumenggung kedua. Oke. Nah, luas tanahnya ini sekitar 2.200 meter dengan luas bangunan 2.100 meter. Di mana bangunan ini mampu menampung 3.500 jamaah. Nah, jadi kalau kita beristirahat di alun-alun Pandeglang, tinggal mampir saja ke masjid ini. Ya. Oke, kita lanjutkan ke objek yang lain. Nah, ini di depan, tepat depan dari Masjid Agung Pandeglang itu ada eks Rumah Sakit Pandeglang. Eks Rumah Sakit Pandeglang. Oke. Kita lihat dulu di sini. Dibangun pada sekitar tahun 1880-an. Ya, jadi ini adalah rumah sakit pertama yang ada di Kewadanan Pandeglang. Nah, ini dia yang sekarang menjadi Badan Kesbang Linmas dan kantor arsip juga di sini bisa kita lihat masih bangunannya masih masih bentuk bangunan yang lama dan khas sekali ya. Kita lihat jendela dan atapnya. Oke. Nah, ini itu di sebelahnya yaitu merupakan Masjid Agung. Nah, ini adalah foto lamanya seperti ini. Foto lamanya. Nah, rumah sakit ini beroperasi sampai dengan tahun 1990-an yang kemudian bangunan rumah sakit dipindahkan ke lokasi yang sekarang yaitu di daerah Cikoneng. Tidak jauh dari sini sekitar 3 km. Oke. Kita pindah selanjutnya ke Rutan Pandeglang. Rutan Pandeglang pun ini merupakan wilayah yang bangunan yang bersejarah dan ini masih fungsinya seperti yang lama. Jadi harus kita ingat bahwa Rutan Pandeglang ini dulu fungsinya sama, adalah sebagai rumah tahanan bagi pejabat maupun rakyat yang menentang atau melanggar atau melakukan kejahatan. Ini masih, cuma memang bangunannya sudah sedikit sudah banyak dirombak. Tapi ini dibangun pada tahun 1819 ya, pada tahun 1819. Jadi ada di samping Masjid Agung, bisa kita lihat ya. Ini Rutan Pandeglang. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah Kodim Pandeglang, bisa kita lihat Kodim Pandeglang yang sekarang jadi Kodim 0601 Pandeglang. Ya, ini dia. Kita masuk ke street view-nya. Oke, nah ini dia di depan bangunannya. Kita maju sedikit. Yap. Kita maju lagi. Didirikan pada tahun 1819 sebagai rumah asisten residen Banten. Nah, ini ya di depan pohon untuk distrik Pandeglang. Nah, alih fungsinya sebagai markas Kodim dilakukan pada tahun 1962 ya. Ini kita bisa lihat sama bangunannya masih dipertahankan, karena memang beberapa tahun yang lalu malah ada isu bahwa bangunan ini akan dibongkar dan dijadikan hotel, tapi beberapa lembaga mempertahankan supaya bangunan ini tidak seperti Bank Banten yang dirubuhkan, supaya dijaga keasliannya agar masyarakat Pandeglang tahu bahwa Pandeglang ini sempat menjadi tempat bersejarah. Sempat diambil alih oleh tentara Jepang, kemudian digunakan sebagai pangkalan militer. Nah, satu lagi, ini ada sebuah patung di dekat pagar
Ya, kita langsung ke objek selanjutnya. Patung Salmin bin Argo ini, bin Argo. Ya. Oke, kita masuk ke sini. Ini orang banyak yang tidak tahu tentang patung ini. Siapa sih sebetulnya Salmin bin Argo ini? Oke, ini dia. Salmin bin Argo ini diperkirakan lahir pada tahun 1922 di Kecamatan Cadasari. Ini yang saya baca dari Dinas Pendidikan, di mana perjuangannya dia itu antara tahun 1942 dan 1945. Ya, karena saat itu gedung Makodim diduduki Jepang. Salmin, ya, namanya Salmin bin Argo, Salmin bin Argo. Jadi itu patung siapa? Patung Salmin gitu. Nah, Salmin ini memimpin perlawanan terhadap tentara Jepang. Cuma entah bagaimana bahwa Salmin ini yang harusnya dia menyerang Jepang di Makodim yang sekarang, dia malah menyerbu markas di perjalanan yang berada di kawasan Kadomas. Nah, setelah terjadi pertempuran, terbunuhlah Salmin bin Argo ini di sana. Ya, terbunuh di sana, dan ketika jenazahnya diketemukan, dia masih menggenggam golok, dan diyakini bahwa golok yang dipegangnya sekarang adalah goloknya asli yang dulu dia pegang pada saat meninggal. Itu Salmin bin Argo namanya. Jadi dia adalah seorang jawara, juga seorang pahlawan orang Pandeglang. Jadi kalau kalian bertanya, ini patungnya siapa? Nah, ini patungnya Salmin bin Argo. Ya, jawara yang melawan kolonialisme, yang melawan penjajah. Oke. Sampai di sini city tour, walking tour Kabupaten Kota Pandeglang. Walking tour Kota Pandeglang di Kabupaten Pandeglang. Kalau ada informasi lainnya silahkan ketik di bawah di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bunyikan loncengnya supaya mendapatkan pemberitahuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.